Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah kita jumpa lagi pada pertemuan kita yang kedua. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu masih akan membahas tentang bab 1, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Anak-anak, setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita yang pertama, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif pada hewan melibatkan induk jantan dan induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu bertelur atau ovivar, melahirkan atau vivivar, dan bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu yang bertelur ya. Zigot hewan ovivar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Di sini ada contoh hewan yang bertelur, ada semut, kemudian ikan, dan ada ayam, kemudian katak, lalu burung. Nah, yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Di dalam rahim embrio akan mendapat makanan hingga siap dilahirkan. Contoh hewan vivipar adalah gajah, kemudian kucing, lalu harimau, kemudian di sini ada kera dan kelinci. Nah, selanjutnya adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Contohnya di sini ada kuda laut, kemudian ada hiu macan, dan ada ular boa. Perbedaan antara hewan vivipar dan ovovivipar adalah pada hewan vivipar, embrio akan mendapat makanan dari induknya. Sedangkan pada hewan ovovivipar, embrio tidak mendapat makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Nah, kemudian ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk. Perkembangbiakan vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah sederhana. Beberapa contoh hewan tingkat rendah antara lain hidra, cacing, tumbuhan spon, dan ubur-ubur. Nah, Ibu jelaskan tentang fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut kemudian tumbuh menjadi individu baru. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada cacing planaria. Dia akan membelah, kemudian belahannya itu akan menjadi individu yang baru. Nah, kemudian pembentukan tunas. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas yaitu hidra dan ubur-ubur. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Nah, di sini ada contohnya. Ini contoh hidra. Dia bertunas, nanti tunasnya itu akan berkembang menjadi individu yang dewasa. Nah, anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal yang kurang kalian pahami, kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu. Anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.